menemukan ketenangan dan kecukupan. Hidup di dunia yang kompleks dan serba cepat ini bisa terasa seperti tanjakan yang tak berujung. Banyak dari kita yang menghadapi kenyataan pahit untuk sekadar berusaha bertahan hidup bekerja tanpa lelah untuk mendapatkan pendidikan, meraih gelar, dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Bagi sebagian orang, perjuangan tidak berhenti di situ. Mereka harus bekerja keras dengan 2 atau bahkan 3 pekerjaan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar tagihan yang terus bertambah. Beban tantangan ini sangat berat, dan bagi sebagian orang, tekanan menjadi begitu besar, sehingga mereka beralih ke cara-cara yang putus asa, bahkan tidak bermoral untuk mengatasinya. Itulah kenyataan hidup di dunia yang rusak ini. Namun, di tengah persaingan yang tak henti-hentinya ini, banyak orang gagal menyadari bahwa ada jalan keluar solusi untuk kelelahan dan keputusasaan. Jalan keluarnya tidak ditemukan dengan bekerja lebih keras, mendapatkan lebih banyak penghasilan, atau melepaskan diri dari kebiasaan yang tidak sehat. Sebaliknya, jawabannya terletak pada 2 bagian kitab suci yang mendalam. Amsal 3 ayat 5, 6 dan Matius 11 ayat 28-30. Ayat-ayat ini menawarkan tali penyelamat bagi mereka yang tenggelam dalam kekacauan hidup, mengarahkan kita ke jalan kepercayaan, ketenangan, dan bimbingan ilahi. Kisah Anna. Anna selalu menjadi pekerja keras. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa kesuksesan datang dari usaha yang tak kenal lelah. Ia bekerja berjam-jam di pekerjaannya, mengerjakan banyak proyek sampingan, dan menghabiskan akhir pekannya dengan menjadi sukarelawan di acara-acara komunitas. Di permukaan, ia tampak memiliki segalanya: karir yang berkembang pesat, rumah yang nyaman, dan kehidupan sosial yang sibuk. Namun, jauh di lubuk hatinya, Anna kelelahan. Beban tanggung jawabnya terasa seperti beban berat di pundaknya, dan tidak peduli seberapa banyak yang telah ia capai, ia tidak pernah merasa benar-benar damai. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Anna jatuh terduduk di sofa, merasa sangat lelah. Ia menggulir ponselnya, berharap dapat mengalihkan perhatiannya dari kekosongan yang ia rasakan di dalam. Saat melakukannya, sebuah notifikasi muncul. Seorang teman telah membagikan sebuah ayat Alkitab. Itu adalah Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Anna membaca kata-kata itu berulang-ulang. Kata-kata itu terasa seperti tali penyelamat, seolah-olah Yesus sendiri yang berbicara langsung kepadanya. Dia selalu percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak pernah benar-benar menyerahkan hidupnya kepadanya. Malam itu, dengan air mata mengalir di wajahnya, Anna membisikkan doa, "Yesus, aku sangat lelah, aku tidak sanggup lagi menanggung beban ini. Tolong, berilah aku kelegaan." Keesokan paginya, Anna bangun dengan perasaan lebih ringan, seolah-olah beban telah terangkat dari dadanya. Dia memutuskan untuk memulai harinya dengan membaca Alkitab, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak dilakukannya. Saat ia membalik-balik halamannya, ada ayat lain yang menarik perhatiannya, Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Anna menyadari bahwa selama ini ia mencari segalanya kecuali kerajaan Allah. Ia mengejar kesuksesan, pengakuan, dan keamanan, tetapi tidak satu pun yang memberinya kedamaian yang ia dambakan. Hari itu, ia membuat keputusan. Ia akan mencari Allah terlebih dahulu dan percaya bahwa Dia akan memenuhi kebutuhannya. Selama beberapa minggu berikutnya, Anna mulai membuat perubahan dalam hidupnya. Ia mulai menghadiri gereja setempat, bergabung dengan kelompok kecil, dan meluangkan waktu setiap pagi untuk berdoa dan belajar Alkitab. Ia juga belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras tenaganya, dan ya pada kesempatan untuk melayani orang lain dengan cara yang bermakna. Saat ia mencari kerajaan Allah, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Kecemasannya mulai memudar, dan ia merasakan kedamaian yang mendalam yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu hari, Anna menghadapi tantangan besar di tempat kerja. Sebuah proyek yang ia pimpin terancam, dan bosnya memberikan tekanan besar padanya untuk memperbaikinya. Di masa lalu,
Ana akan begadang sepanjang malam, dengan panik mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun kali ini, ia berhenti sejenak dan berdoa, "Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu. Tolong bimbing aku dan sediakanlah untukku." Yang membuatnya takjub, solusi itu datang kepadanya di saat yang penuh kejelasan keesokan paginya. Proyek itu terselamatkan, dan bosnya memujinya atas pendekatannya yang tenang dan terfokus. Ana tahu bahwa bukan usahanya sendiri yang membuat perbedaan, melainkan penyediaan Tuhan. Seiring berlalunya waktu, Ana terus berjalan dalam kuk Yesus. Ia belajar untuk mengandalkannya untuk kekuatan dan bimbingan. Dan ia menemukan bahwa bebannya sungguh ringan. Ia tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan diri atau mengejar kesuksesan duniawi. Sebaliknya, ia menemukan sukacita dalam melayani orang lain dan bertumbuh dalam hubungannya dengan Tuhan. Suatu malam, saat Ana duduk di teras rumahnya, sambil menyaksikan matahari terbenam, ia merenungkan betapa hidupnya telah berubah. Ia memikirkan perkataan Yesus dalam Matius 11 ayat 28, 30 dan Matius 6 ayat 33, dan ia tersenyum. Ia datang kepada Yesus dalam keadaan lelah dan terbebani, dan Dia telah memberinya kelegaan. Ia telah mencari kerajaannya terlebih dahulu, dan Dia telah menyediakan segala sesuatu baginya dengan cara-cara yang tidak pernah dapat dibayangkannya. Kisah Ana adalah pengingat bahwa ketika kita menyerahkan beban kita kepada Yesus dan mencari kerajaan Allah di atas segalanya, kita akan menemukan ketenangan, kedamaian, dan kepuasan sejati. Kuknya mudah dan bebannya ringan. Poin-poin penting dari kisah tersebut. Datanglah kepada Yesus untuk beristirahat, seperti Ana. Kita dapat membawa kelelahan dan beban kita kepada Yesus dan menemukan ketenangan bagi jiwa kita. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Ketika kita memprioritaskan kerajaan dan kebenaran Tuhan, Dia memenuhi kebutuhan kita dan menuntun hidup kita. Percaya pada penyediaan Tuhan, dengan mempercayai Tuhan daripada mengandalkan usaha kita sendiri. Kita mengalami kedamaian dan kebebasan dari kecemasan. Berjalan dalam kuknya, hidup dalam ketaatan kepada Yesus mendatangkan sukacita dan kepuasan, bahkan di tengah tantangan hidup. Kisah Ana menggambarkan kekuatan transformatif dari Matius 11 ayat 28, 30 dan Matius 6 ayat 33 dengan cara yang praktis dan relevan. Kisah ini mendorong kita untuk percaya kepada Yesus, mencari Tuhan terlebih dahulu, dan mengalami istirahat dan penyediaan yang Dia janjikan.